Halo teman-teman, kita jumpa lagi di channel Ngoding Otodidak. Pada video sebelumnya, kita telah menginstal eh, CodeIgniter 4 tanpa menggunakan Composer. Pada video tutorial kali ini, kita akan membuat tampilan home menggunakan CodeIgniter. Nah, sebelum kita masuk ke codingan kita, pertama-tama kita aktifkan dulu server, kita buka exam, kemudian kita aktifkan Apache dan MySQL. Selanjutnya kita klik shell untuk membuka command prompt. Kita masuk ke folder project kita. Kita ketik cd /exam /htdocs/ nama folder ya. Di sini kan saya menggunakan nama folder CI4. Kalau teman-teman menggunakan nama apa, silahkan ketik nama folder teman-teman. Selanjutnya enter. Kemudian kita aktifkan servernya. Kita ketik php spark serve. Kemudian enter. Tunggu beberapa saat. Nah, di sini sudah aktif server kita. Kita copy URL-nya dan kita jalankan di browser. Sekarang kita buka Chrome dan kita pastekan URL yang kita copy tadi, kemudian enter. Nah, di sini adalah tampilan awalnya CodeIgniter. Selanjutnya kita akan merubah tampilan ini sesuai dengan kebutuhan kita. Sekarang kita kembali ke codingan kita. Kita buka folder view, kemudian kita buat folder baru yang namanya layout. Nah, di dalam folder layout kita bikin lagi satu folder baru, yaitu folder home. Kemudian di dalam folder home kita bikin folder baru, bikin file baru index.php. Nah, pada file index ini kita akan bikin tampilan template kita. Nah, kita akan menggunakan Bootstrap untuk template kita. Kita buka saja Bootstrap. Kita buka Chrome, buka tab baru, kita ketik Bootstrap. Kita akan menggunakan with3 school. Kita scroll ke bawah, kita cari yang Bootstrap with3 school. Nah, kemudian kita cari navbar. Oke, navbar. Nah, di sini ada beberapa contoh navbar ya, nih seperti ini. Tapi saya mau gunakan yang warna biru. Nah, ini. Tapi kita harus ambil dengan headernya ya. Jadi kita buka ini, kita select all, Ctrl A, kemudian kita copy, kita paste di index. Nah, kemudian kita save. Selanjutnya pada bagian home kita rubah yang welcome message, kita ganti dengan, karena tadi folder home, folder index itu ada di dalam folder home, ada di dalam folder layout. Di sini kita ganti layout /home/index. Kemudian kita save. Coba kita ke Chrome, kita lihat hasilnya. Nah, sekarang tampilan template kita udah jadi ya. Cuman di sini masih banyak navbarnya ya. Saya hanya mau pakai yang warna biru. Nah, kita rubah di indeks tadi. Kita lihat di sini biru ada yang ketiga ya, ini dark black sama yang biru blue. Nah, itu yang ketiga kita rubah. Yang pertama, tulisan ini akan saya hapus. Kemudian navbar pertama kedua saya hapus. Nah, kemudian yang navbar ketiga saya akan pakai. Yang navbar ketiga ini yang biru saya pakai, yang lainnya saya hapus ya teman-teman. Kemudian save.
Kita lihat hasilnya. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman ya. Sekarang kita kembali lagi ke kodengan kita. Jadi nanti kita tidak akan buat seperti ini. Kita akan pisahkan bagian head sendiri, kemudian bagian navbar sendiri, dan konten dan footer sendiri. Jadi akan terpisah. Selanjutnya, untuk kita memisahkan header, navbar, dan footer, di dalam folder layout, kita buat file header.php. Nah, kemudian header yang ada di index dari paling atas sampai di body kita cut. Jadi yang ada di tag head itu kita cut, kita pindahkan ke header.php, kemudian save. Selanjutnya di folder layout kita bikin lagi file navbar.php. Nah, navbar juga yang di index kita cut, kita pindahkan ke navbar.php, save. Dan satu lagi kita bikin file footer.php. Nah, yang footernya juga kita pindahin, body dan tutup body dan HTML ya, kita pindahin. Nah, nanti di footer ini kita akan bikin tampilan footer, tapi nanti ya, kita biarkan aja dulu seperti ini. Sekarang yang di index kita save, kemudian coba kita lihat hasilnya di Chrome, kita refresh. Nah, sekarang udah kosong ya, karena tadi index sudah kita pindahkan semua. Selanjutnya kita akan gabungkan file header, navbar, dan footer ini ke dalam satu file, yaitu file template. Nah, file template kita buatkan di dalam folder layout juga ya. Klik kanan, new file, template.php. Sekarang di dalam file template kita ketik php sama dengan $dis tanda min lebih besar, include, buka kurung, petik, layout, slash, header. Kemudian diakhiri dengan titik koma. Berikutnya kita buka lagi tag php sama dengan $dis include, buka kurung, petik, layout, slash, navbar, titik koma. Kemudian kita buatkan lagi $dis render section content. Nah, jadi render section content ini nanti konten-konten kita akan berada di sini. Jadi di tampilannya setelah navbar baru ada konten kita, kemudian footer. Jadi konten letaknya di sini. Selanjutnya yang terakhir kita bikin footernya ya. $dis include layout footer slash footer. Jangan lupa diakhiri dengan titik koma ya. Kemudian save. Selanjutnya kita buat file indeksnya. Di file index kita ketik php sama dengan $dis extend
layout slash template template ya, titik koma. Selanjutnya php $this section content titik koma. Oh maaf, ini harus ada tanda lebih besar ya. Dan yang terakhir kita tutup section php $this and section titik koma. Jadi nanti konten kita berada di dalam sini ya teman-teman ya, di antara section dan end section. Sekarang kita save. Coba kita lihat hasilnya di Chrome. Kita buka Chrome, kemudian kita refresh. Nah, sudah tampil ya teman-teman ya. Yang tadi header, navbar dan footer yang kita pisahkan, kemudian kita gabungkan ke dalam file template.php. Coba kita lihat hasilnya di Chrome. Kita buka Chrome, kemudian kita refresh. Nah, sudah tampil ya teman-teman ya. Yang tadi header, navbar dan footer yang kita pisahkan, kemudian kita gabungkan ke dalam file template.php. Kemudian sekarang kita akan menampilkan konten kita di bawah navbar ini. Kita kembali ke codingan kita. Misalkan di sini kita coba H1. Ini adalah tampilan home. Kita save dan kita kembali ke Chrome, kita lihat hasilnya. Nah, sudah tampil ya teman-teman ya. Nah, tapi tidak seperti ini. Nanti kita misalkan coba kita bikin di sini, kita tampilkan sebuah tabel ya, tabel data. Sekarang kita kembali ke codingan. Kita hapus dulu ini. Kemudian kita buka lagi Bootstrap. Kita cari table. Nah, kita scroll ke bawah, kita cari table. Nah, ya saya pakai yang border ya. Nah, ini kita tidak perlu ambil yang di dalam tag head lagi, kita ambil aja yang tabelnya ya. Kita dari sini, dari awal div sampai div yang terakhir, kita copy, kemudian kita paste di antara section dan end section. Kita save, kemudian coba kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Tapi ini agak di atas agak rapat dengan navbar. Kita turunkan sedikit. Nah, di sini kita akan bikin kita tambah di sini ya. Kalau di Bootstrap itu sudah ada CSS-nya ya. Margin top. Jadi MT, misalkan MT 5 ya, margin topnya 5, kita MT min 5, save. Kita lihat hasilnya. Nah, sudah turun ya teman-teman ya. Jadi seperti ini kita membuat suatu tampilan di CodeIgniter 4. Selanjutnya kita akan membuat di sini kita akan membuat link home, kemudian about dan kontak. Tapi kita akan buat di tutorial video berikutnya. Sampai di sini dulu tutorial kali ini. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.